Kembali lagi di Take One. Audio Jungle. Obrolan serius tapi santai. Santai tapi serius. Yuk, Ya. kita balik lagi nih terus. Di episode yang kedua ya Mas ya. Episode kedua. Kita tetap bahas teh dulu pertama. Ini kenapa ada 3 wadah di sini terus? Ya, karena kemarin ada pertanyaan dari teman-teman juga Ya. tentang teh ini. Bagaimana teh ini Rasanya ya? rasanya dibandingkan dengan pencampuran gulanya. Oh, Seperti proses itu. penyampurannya. Ya, prosesnya. Iya. Ada yang awal, ada yang akhir, ada yang tawar juga. Tanpa gitu. gula juga ada. Tapi kok tehnya putih? Ini tempatnya. Iya. Tempatnya Mas. Ya, kita coba dulu. Iya. Ini yang ini dulu. Ini yang Ini teh hijau bukan? bukan. Sama ya. Rasanya sama. Sama. Perbandingannya pun seperti episode Oh, iya. yang pertama kemarin. 1:1. Teh apa aja terus? Teh Masih ingat nggak? sintren, teh nyapu, sama teh Apa? Teh gopek. teh gopek. Ya. Nah, itu. Kita coba dulu Mas. Yang Oke. pertama. Yang Ini mana? yang langsung campur. Oke. Berbarengan seperti itu. Kita tuang dulu. Enak ya ini. Ya. Ini enak lagi kalau pakai singkong teman-teman. Jangan terlalu Singkongnya direbus. kasih gula. Kita cobain ya. Warnanya tes dulu. Agak lebih bening, bukan hijau ya, bukan hijau putih, tapi agak lebih bening. Enggak transparan. Iya, ini cuma tempatnya aja. Tapi ini teh kok dalamnya. Sama ya. Kita coba Mas. Ya, lumayan sih, Enak ya. enak, lumayan. Warnanya sih menarik sih tadi. Iya, tapi agak bening. Agak bening. Ah. Tapi itu selera sih. Iya. Yang Oke. pertama ini kita coba dulu, kita bandingkan sama yang tawar dulu atau ini dulu? Yang ini aja. Oke. Yang dulu. Ini pencampuran gulanya terakhir. Terakhir, ya. Diseduh dulu, lalu dicampur gula. Oke. Kita aja. Nah, ini kita rasakan Mas. Warnanya sih sama ya, kayak yang tadi ya, karena perbandingannya sama. Mungkin. Warnanya. Tapi menurutku lebih pekat ini. Harusnya nggak boleh gitu. Ini mesti beda ini yang boleh. Iya. Produser beda ini. Iya. Nggak tahu itu. Nggak, tapi resepnya sama, 1:1. Resepnya sama. Kerasa yang mana? Manisnya. Yang ini. Kenapa jadi yang ini? Teh Ini hijau. ya teh hijau ini. Teh teko hijau putih gitu. Tekonya legend nih. Iya. Ini zaman kakeknya produser kita ya. Masih disimpan. Oh, nggak tahu sih. Aku lahir tahun 2000-an. Itu berbohong sekali. Anda itu tahun 80-an. Enggak, saya bareng ini. Kak. Belum Masehi. Iya. Waduh. Ya ini yang tawar. Jelas ini tidak ada rasanya. Ya rasanya tawar gitu ya. Tapi ini lebih panas. Tapi kalau ada teh tawar jangan terus tawar hati ya Mas ya. Iya. Iya. Kayak siapa? Enggak kayak siapa-siapa. Ya kita coba Mas. Panas ternyata. Panas. Panasnya. Sepertinya tetangga kita baru renovasi rumah. Iya, renovasi rumah dan ya, suaranya kedengeran sampai sekarang. Atau emang dia Sampai sengaja sini. mukulin panci? Oh. Ya enggak. Enggak ya. Enggak. Masnya tuh nyebelin bikin video. Iya, mungkin mangkok ding 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 gitu ya. Ya, ini tawar. Jadi kalau dari Mas Bagus sendiri pilih yang mana, Mas? Karena saya pecinta sesuatu yang manis ya. Jadi Termasuk saya, istri Anda? Oh, istri saya nggak manis, Oh, cantik. dan nikah. Enggak dipakai. Enggak dipakai. Oh, gitu ya. Bukan karena apa, karena kemarin mata batu matanya tuh jatuh. Oh, Jadi gitu. saya servis. Iya. Sekalian saya kasih nama. Wah, Bukan nama mantan ya, nama saya. di servis diganti oli gitu kan? Ya, ya itu lebih berarti Mas Bagus lebih ke yang ini. Saya lebih suka yang teh hijau. Teh hijau. Ya saya lebih suka yang manis juga Iya. itu untuk saat ini ya. Oke. Oke.
Jadi terserah teman-teman mau teh yang mana. Itu selera sih, tapi kalau kami suka yang teh hijau. Iya, yang teh hijau. Mas ini sambil ngeteh ya, kita pernah dengar nggak sih isu-isu yang berkembang sekarang atau berita-berita di media yang Benar. sekarang? Soal COVID-19 ya. Iya, itu berkembang tentang penolakan jenazah dan menolak untuk dikarantina. Oh gitu ya. Iya, ya, pernah ya Pernah sih. dengar-dengar dan lihat perkembangan COVID sekarang. Bukan pernah sih, saya mengikuti isu itu Iya. dan saya juga penasaran sih kenapa bisa seperti itu. Mm-mm. Makanya kemarin teman-teman tim kami juga Buat adakan survei ya. Iya. Survei dan ada berapa responden Mas? Ada 101 responden, Iya. tapi satu responden karena tidak valid. Iya gitu. Jadi ada 100 responden. Iya. Dan di situ kita akan banyak nanya tentang karantina mandiri. That's right. Dan nanti juga diperjelas atau dipertegas dengan beberapa statement para ahli. Iya, ada 3 ahli ya nanti. Ada 3 ahli dari kesehatan, Sosial, sosial dan juga hukum. hukum. Iya. Yuk kita langsung aja nih ya. Responden yang 100 itu dulu ya. Oh mau tahu dulu ya untuk Yang 100 responden itu dulu. dan untuk info lebih lengkapnya lagi mungkin teman-teman bisa cek di deskripsi ya Iya. nanti tentang data ini kita share kok. Jadi teman-teman kalau mau minta silakan hubungi link kontak yang ada di deskripsi ini. Kita kasih. Nah, kita langsung lanjut aja terus Iya. di survei ini ya, biar lebih jelas. Hmm? Jadi pertanyaan pertama itu apa yang Anda ketahui tentang karantina? Ya, karantina itu apa? Nah, ini ada beberapa jawaban dan ini Disimpulkan. kesimpulan umumnya Iya, dari kesimpulan banyak umumnya. responden itu yaitu ada mereka mengatakan suatu keadaan di mana kita diwajibkan berdiam diri di suatu tempat menjauhkan diri dari orang lain. Mm-mm. Ya, kemudian ada pembatasan mobilitas. Iya. Kemudian ada mengurangi aktivitas di luar selama masa tertentu agar tidak terjadi penularan atau menularkan penyakit. Jadi memang sepertinya masyarakat sudah banyak ngerti. Iya, ngerti. Dewasa juga ya, kritis juga akan Kritis juga. apa arti karantina itu ya. Iya. Kemudian ada beberapa jawaban juga menarik nih Tus, Mm-mm. yang ditambahkan oleh tim kita. Iya. Bukan ditambahkan tim kita ya, tapi beberapa jawaban yang mungkin ada 1-2 orang yang munculkan di dalam Iya. kuesioner itu ya. Yang pertama itu ada bosan, kemudian mengerjakan perkuliahan online, Iya. ada yang rebahan buat video dan drakoran. Drakoran tuh Lihat bagi yang film nggak lihat film drama Korea. drama Korea Selatan. Lanjut aja. Di Korea Utara nggak ada film. Saya kurang tahu hal itu Mas. Lanjut aja Mas. Jadi kita lanjut. Yang pendapat pertama ini dari segi kesehatan dulu. Iya, segi kesehatan. Ada 3 ahli ini. Nanti ada 3 ahli, tapi nanti kita lihat dari segi kesehatan dulu ya. Yang pertama dari Dokter Dokter Lili. Lili itu dari Direktur Hmm, RSK Ngisti Waluyo Temanggung. masih belum inget ya. Kita udah take berkali-kali, masih belum inget ya. Iya, itu gimana? Dokter Lili. Nah, Dokter Lili ini mengatakan, ini saya bacakan ya teman-teman. Karantina mandiri sebenarnya lebih untuk membatasi kontak orang yang pernah berkunjung atau kontak dengan penderita COVID-19. Oke. Sementara status orang tersebut sendiri belum jelas karena belum ada gejala atau andai ada gejala ringan itu 14 hari memastikan bahwa seandainya tidak ada gejala dianggap bebas Iya. COVID-19. Secara pencegahan sangat efektif. Sangat efektif. Kemudian tetapi pelaksanaannya ada banyak yang harus diantisipasi Mm-mm. baik dampak sosial maupun dampak ekonomi, tetapi dari sisi pencegahan penularan ini sangat efektif terus. Iya, tetap efektif. Gimana? Tapi juga ada dampak sosial dan dampak ekonominya tadi. Iya Mas. juga sih ya. Pasti akan muncul ya dampak-dampak seperti itu ya. Heeh. Dan ini pun sebenarnya juga menurut dari segi sosialnya ini ada pendapatnya Pak Hakim. Oh gitu. Gimana? Pak Hakim ini psikolog sosial. Jadi Sosial ya. memang Pak Hakim juga sudah mengatakan bahwa efek jangka pendeknya rasa bosan, Mm-mm. frustasi dan ketidakpastian, dan ini sudah terkonfirmasi ya dari pendapat responden tadi bahwa memang pasti muncul bosan. Iya, bosan juga. Ya memang sih kalau biasa kita melakukan aktivitas tiba-tiba harus di rumah dan nggak ngapa-ngapain. Iya sih, bosan juga ya. Iya, gelundang-gelundung.
Sahur tuh 3 kali selama Itu membosankan memang. sehari. Ya. Terus kalau dampak sosialnya dan dampak ekonominya ini berdampak ini enggak di kamu terus? Kalau dari aku sih juga berdampak. Yang jelas satu juga bosan. Tadi saya setuju dengan responden tadi, bosan dan agak frustasi dengan hal seperti itu. Iya, karena ya di rumah yang biasanya kita bekerja ke kantor sih, seperti itu sekarang harus dikarantina di rumah, bosan juga sih. Iya sih. Gitu. Tapi ya saya puji Tuhan memang masih bekerja tapi dengan apa ya? Dengan alat pelindung yang lebih apa? Safety ya. Safety lah, selalu pakai masker, cuci Iya. tangan kayak gitu. Iya. Nah, di sini ada satu lagi pendapat Pak Hakim ya, statement Pak Hakim tuh ini juga mengenai dampak sosial tadi. Pak Hakim ini juga sedikit memberi statement bahwa jika Oke. tadi kan Jika. ada ketidakpastian. Jika ketidakpastian ini terus berlangsung dan pemerintah ini dianggap gagal memberikan pemahaman yang jelas untuk masyarakat, maka bisa muncul rasa marah dan menurunnya rasa percaya kepada pemerintah. Iya. Tapi ini bukan berarti pemerintah juga gagal ya, karena Iya. memang kelihatannya memang kita lihat banyak di media kan pemerintah udah banyak memberi arahan, Iya. banyak memberi apa penanganan juga, Sosialisasi juga ya. Tinggal kita aja bisa nggak kita membantu nih kinerja pemerintah. Ya. Kalau saya sih juga sering sharing kayak gitu sih ke grup-grup saya di WA, grup-grup di pokoknya sosial media saya usahakan untuk sharing info-info terpenting Ya. COVID-19. Ya. Kalau kamu sendiri gimana terus? Ya karena jika ya, tadi kan dianggap jika nanti kalau masih seperti ini terus, ya kemungkinan ada rasa marah dan rasa yang apa ya, kebosanan, frustasi, terus kemudian marah-marah di media atau di sama pemerintah itu jangan tetap apa ya namanya, ada lah di masyarakat kayak gitu sih. Iya mungkin, tapi kita juga harus Tapi ini bantu. jika loh ya, ini jika. Kita harus bantu lah untuk sosialisasi. Saya juga selalu seperti itu dan Ya. saya harap teman-teman juga yang banyak tahu info-info penting juga jangan malu untuk men-sharingkan karena ada beberapa ahli katakan Indonesia itu tidak akan hancur karena orang-orang bodohnya yang ngomong, Ya. tetapi akan hancur kalau orang-orang pintarnya diem. Nah, jadi makanya sebagai intelektual, mari kita bantu sharingnya. Ya, kita lanjut dulu aja Mas Bagus untuk yang pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi pertanyaan kedua, nih terus, apakah Anda mengetahui dan melakukan instruksi pemerintah untuk karantina mandiri, kerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadah di rumah? Iya. Dan ini ada 77 orang katakan dia mengetahui dan melakukan. Lumayan banyak. Dan yang ada 23 orang tuh dia mengetahui dan tidak melakukan. Jadi memang mereka tahu, tapi ada yang melakukan dan ada yang nggak melakukan. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini alasannya apa ini? ada di selanjutnya sih. Jadi pertanyaan jika menjawab ya pada pertanyaan sebelumnya, apa alasan Anda melakukan atau tidak melakukan karantina mandiri? Ini yang mengetahui dan melakukan ya, 77 orang ini. Sebagian besar jawaban terbanyak itu karena pertama taat peraturan. Taat peraturan, oke. Taat peraturan. Kemudian yang kedua, memutus penyebaran COVID-19. Jadi biar tidak menularkan dan tidak tertular. Ini bagus juga ya. Oke, itu paling banyak ya dia. Iya, jawaban terbanyak. Dan ada beberapa jawaban yang cukup menarik sih. Ada yang lebih enak rebahan di rumah. Mungkin bakat ya. Iya sih. Karena lanjut aja ya. Karena bisa melakukan pekerjaan yang diliburkan. Karena bisa melakukan pekerjaan yang diliburkan. Karena bisa melakukan karantina. Oh. Misalnya libur gitu. Oh, I see. Iya, sih ya. Jadi karena dia diliburkan, makanya dia bisa melakukan. Ya udah dia melakukan gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada yang karena mau melakukan, ini bagus. Karena tepat secara etis dan teologis. Wah ini Siapa nih yang jawab? saya tahu orang-orangnya. Mantap banget. Karena datang dari daerah red zone. Wah ini juga dia sadar diri ya. Ya, itu semangat. Mengasihi keluarga Ya. karena saran orang tua, karena perintah agama, karena tahu itu yang
terbaik. Iya, Ini bagus sih. iya. Jadi alasan-alasannya memang walaupun banyak alasannya tapi semua tujuannya baik. Baik. Kita lanjut dulu aja Mas. Kemudian yang 23 orang yang tidak melakukan itu karena dia bekerja. Kerja. Seperti saya sih. Saya bekerja dan tidak diliburkan. Jadi saya juga bekerja, tapi dengan alat pelindung diri yang cukup lah ya. Iya, Maksudnya safety. selalu pakai masker, sering cuci tangan kalau setelah melakukan kegiatan-kegiatan. Iya. Kemudian lokasi kerja dekat, sediakan masker dan hand sanitizer ini sama kayak saya. Terus karena pemerintah hanya melakukan himbauan bukan sebuah peraturan yang mengikat. Itu juga ya. Nah, ini. Tapi lebih besar memang karena pekerjaannya. Pekerjaan Karena sih. pekerjaan. Iya. Jadi memang ya ini yang tadi ya sempat diungkapkan Dokter Lili juga dampak ekonominya mungkin seperti itu. Ya itu karena rasa frustasi tadi, terus akhirnya dampak ekonomi pun juga bisa ya. Bisa jadi. Jadi dia akhirnya nekat untuk bekerja juga Iya. bisa. Atau memang karena tidak diliburkan. Iya, itu Saya kebutuhan juga sekali nggak sih? Iya. Itu. Iyalah. Tapi saya pun bersyukur masih bisa Iya. bekerja ya. Iya. Nah, ada beberapa pendapat ahli. Yang pertama dari Pak Hakim yang psikolog sosial. Iya. Beliau katakan gini. Jadi yang sekarang sudah muncul itu memang ada ketidakpatuhan pada instruksi dari lembaga-lembaga pemerintahan. Itu seperti instruksi untuk isolasi mandiri, physical distancing dan seterusnya itu memang iya sih. Iya, Jadi benar. beliau juga sudah melihat memang sudah banyak hal itu terjadi gitu. Nah, cuma memang beliau Pak Hakim ini fokus pada frustasi yang kolektif. Oke. Jadi masyarakat akhirnya akan bergerak sendiri-sendiri sesuai pemahaman dan tingkat resiliensi masing-masing. Kalau sampai masyarakat nggak lagi peduli dengan himbauan pemerintah, maka kita akan semakin kesulitan mengendalikan penyebaran COVID-19. Ini kekhawatiran yang disampaikan oleh Pak Hakim sih ya. Jadi memang beberapa sudah muncul ya, seperti orang yang kemarin melarikan diri dari karantina itu juga bentuk ini ya yang disampaikan Pak Hakim juga ya. Frustasi itu tadi ya. Ini ya memang kita harus bersama-sama percaya ya, seperti tadi banyak responnya yang katakan yes taat aja sama perintah pemerintah. Tuhan, perintah agama ya taat aja, Tuhan pasti punya rencana kan gitu. Jadi nggak perlu yang ketakutan yang ini ya, taat aja kalau suruh karantina ya karantina. Kemudian pendapatnya Dokter Lili. Dokter Lili, oke. Ya. Dokter Lili ini juga sudah sampaikan ya bahwa memang tadi dampak dari karantina ini kan 14 hari semua orang harus cuti gitu ya. Maksudnya tidak melakukan kegiatan di luar. Seharusnya ya. Seharusnya. Tetapi kan kalau untuk pekerja yang non formal yang penghasilannya itu per hari ya, kayak pekerja bangunan, maaf ya buruh kayak gitu ya. ya ojek online kayak gitu kan, ya memang susah ya pilihannya susah gitu. Jadi Dokter Lili juga katakan ya memang ini juga susah gitu, tapi ya yang pasti tetap harus sadar ya. Jadi kalau kayak gitu juga tetap harus jaga kesehatan. Jadi sering pakai masker, sering cuci tangan gitu aja sih. Karena memang setidaknya protokol kesehatan pun juga harus ditaati juga ya. Benar banget. Nah, secara hukum Pak Ginting ya. Ini menarik ya, secara hukum Pak Ginting sampaikan dari UNS. Dari UNS ya. Jadi beliau sampaikan pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya selalu berdasarkan hukum dan kemanfaatan. Jadi untuk itu dikeluarkan berbagai produk hukum seperti keputusan presiden, surat edaran menteri atau gubernur atau wali kota atau bupati untuk mengatur masyarakat di samping undang-undang atau peraturan yang telah ada. Jadi kalau ada anggota masyarakat yang tidak patuh, itu memang sebenarnya jelas melanggar hukum melanggar sih. Tapi dalam pelaksanaannya pemerintah mengimbau kalau tidak terlalu penting dan mendesak, jangan keluar rumah agar corona cepat berlalu. Ya memang ini susah ya. Pak Ginting sendiri juga katakan kalau ini dikatakan melanggar hukum juga ya susah kalau dia nggak kerja seperti tadi yang disampaikan Dokter Lili, akan frustasi tadi. Nggak dapat pendapatan. Dan ya kebutuhan sehari-hari pun juga tidak terpenuhi juga ya. Jadi masalah. Tersendiri lagi karena COVID-19 dia nggak bekerja, nggak dapat pemenuhan ekonomi ya memang menimbulkan masalah psikis lagi. Jadi memang ini cukup
kompleks ya permasalahan ini. Tetapi memang pemerintah juga sudah menghimbau ya kalau tidak terlalu penting dan mendesak nggak perlu Di rumah saja. di rumah saja. Jadi memang kayak buah si malakama sih. Dan ini juga Pak Ginting juga sampaikan bahwa bila masyarakat tidak menghiraukan, pemerintah akan mengambil tindakan dengan perantaraan aparatnya. Jadi polisi, TNI, Satpol PP gitu. Makanya kemarin ada warung-warung yang di bahasanya digerebek atau gimana ya. Jadi kalau kemarin tuh saya lihat beberapa video terus. Jadi mereka makan di warung dan ngumpul di situ banyak orang, dibubarkan sama Satpol PP. Tapi bukan berarti dilarang ya. Tapi kalau beli ya beli aja. Langsung dibawa pulang. Gitu ya. Itu sama sih, saya pernah lihat ketika habis dari kuliah malam itu di jalan-jalan itu banyak polisi dan Satpol PP gitu. Bukan bermaksud untuk mengusir, tapi kan ini sudah peraturan ya. Iya. Maksudnya itu jam 9 sudah harus tutup kayak gitu, dan peraturan kita tadi sih ya harus ditaati kayak gitu aja. Iya. Dan memang tetap bekerja selama KLB itu memang dikategorikan menurut Pak Ginting nih secara hukum itu memang kondisi yang penting dan mendesak. Iya sih. Jadi memang boleh sih. Karena memang untuk pemenuhan ekonomi. Jadi secara sosial ekonomi masyarakat kita rata-rata menengah ke bawah. Maka pemerintahan mengadakan bantuan sosial atau bansos. Iya. Kita lihat mulai ada perusahaan yang mengurangi jam kerja, karyawan dirumahkan, bahkan ada PHK Iya itu. sih itu. Toko-toko mulai tutup, pasar malah mulai ramai. Karena kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi. Iya. Ya ini penting dan mendesak harus dilihat dari kepentingan yang lebih luas juga. Iya. Jadi boleh bekerja tetapi sedapat mungkin buat jarak dan segera ke rumah. Maksudnya enggak terlalu lama untuk di tempat itu atau nongkrong seperti itu ya. Diharapkan langsung pulang saja. Saya gitu. kemarin malam karena memang saya keluarga muda dan istri saya belum masak di rumah ya kan. Kami makan nih di warung di luar, tapi kami makan bentar terus pulang kan. Dan warungnya emang sepi sih, kebanyakan sepi. Cuma kemarin tuh ada yang konvoy juga. Saya juga kurang paham nih, masa kayak gini konvoy. Masih sempat. Anda masih sempat untuk konvoy. Iya sih. Tolong masyarakat ya sadar. Jadi saya percaya mungkin Anda kuat, Anda nggak akan tertular. Tapi ingat ada orang tua Anda, ada orang-orang yang mengasihi Anda di rumah. Jangan sampai tertular gitu ya. Oke. Ya, masih ada beberapa pertanyaan juga ya Mas di survei kemarin. Ya kita lanjutkan dulu aja Mas. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Iya. Jadi pertanyaan keempat, apakah Anda takut dikarantina? Jadi terdampak karantina wilayah menjadi ODP atau PDP atau positif COVID-19 bahkan. Dan 66 orang menjawab tidak takut. Berarti sisanya takut. Gitu ya. Berapa sisanya itu? 34 orang. 34 ya. Jadi emang ya wajar sih kalau takut dan apa? Tidak takut. Kan pertanyaannya masih tadi. Pertanyaan kan takut dan tidak takut. Iya. Jawabannya gimana? Iya. Masa dia mau jawab bahagia kan ya kayak sukacita. Lanjut. Iya. Yang kelima, jelaskan alasan jawaban Anda pada pertanyaan sebelumnya. Jadi ada yang 66 orang yang jawab tidak takut itu. Yang pertama karena tujuannya baik dan tidak membahayakan. Iya, bener ya. Karantina mandiri kan nggak berbahaya. Iya sih. Tapi harus LDR dulu sebenarnya. Iya sih, ya. Tapi kan Mas Bagus kan nggak LDR kan? Enggak. Serumah ya? Iya pasti. Dan punya istri masalahnya. Makanya menikah. Karena bila taat pasti akan ada penanganan yang tepat. Ini jawaban kedua yang terbanyak ya. Iya. Kemudian yang lain jawab ya karena membuat tenang, karena rasa takut hanya membawa pengaruh buruk. Ya benar sih. Iya benar. Ya kan? Terus everything is gonna be okay. Oke. Iya. Terus karena ini jawabannya menarik. Karena iman dan percaya pada pemerintah. Iman dan percaya pada pemerintah. Iya. Dapat mengerjakan hal positif lain. Jadi selama di rumah tuh ya kerjakan hal positif lain. Terus bisa istirahat dan libur di rumah. Ya mereka berharap juga banyak yang katakan tidak berlangsung lama kok, ngapain takut gitu loh ya. Setuju tuh. Saya juga setuju. Ya setuju benar. Saya setuju dengan itu. Terus yang selanjutnya ini karena terbiasa di rumah.
Jadi dia kayak ya doing nothing. Gitu maksudnya ya udah ini seharianku Iya. seperti ini ya gitu. Bakatku. Bukan. Oke. Terus kemudian ada yang jawab karena usia sudah diatur Tuhan, ya benar juga. Iya, benar. Ya. Saya percaya Ya. Tuhan mengatur segala sesuatu, Iya, benar. tapi dalam kasus ini ya tolong karantina mandiri. Iya. Kemudian 34 orang yang menjawab ya, yang artinya dia takut. Mm-mm. Dia takut karena akan berdampak negatif pada saya dan orang lain. Takut menulari atau tertular yang lain, nyawa kita terancam, tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarga. Ya, Oke, ya itu ini jawaban terbanyak. jawaban sih juga apa namanya? Jawaban yang logis juga. Yang sehari-hari juga dialami oleh orang-orang. Tapi kalau dia takut untuk menulari atau tertular, memang harusnya karantina ya. Iya, benar. Jadi nggak usah takut ya. Iya, benar. Kemudian takut membatasi mobilitas karena banyak postingan negatif, Iya, karena itu. tinggal sendiri. Wah. Untung saya sama keluarga saya tinggalnya. Kalau Anda nggak mau sendiri, jadi supporter Liverpool. Ya. Jangan lupa Aku mau apa? subscribe, like, comment, Iya. video channel media. Terus bye. Bye apa? Bye. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Ya. Audio Jungle.